Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, kita saat ini kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kali ini bisa jadi adalah perkuliahan terakhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang menulis kutipan dan daftar pustaka. Saudara, tentu saja menulis kutipan ini harus Anda perhatikan ya, sebagai seorang mahasiswa, Anda harus mampu menulis kutipan, baik itu kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Kemudian Anda juga harus mampu menulis daftar pustaka ya, atau daftar rujukan. Ketika Anda menulis karya ilmiah, khususnya Anda menulis makalah Anda, menulis proposal penelitian Anda, termasuk menulis laporan hasil penelitian Anda ya, bisa saja nanti berbentuk skripsi Anda nanti pada akhir perkuliahan Anda akan membuat tugas akhir Anda ya, yaitu skripsi Anda harus mampu membuat daftar pustaka. Saudara, namun tentu saja Anda masih di semester rendah, semester 1, apalagi ya, Anda tentu saja tetap membutuhkan ya bagaimana caranya Anda menulis kutipan dan juga menulis daftar pustaka ya. Jadi saudara, banyak sekali yang akan Anda lakukan ke depannya. Anda sebagai seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa baru semester 1, tentu saja banyak tugas dari dosen yang membutuhkan kecermatan, ketelitian, dan keterampilan di dalam menulis ya, terutama menulis kutipan yang ada di tulisan karya ilmiah saudara, yang berupa, bisa jadi berupa makalah, berupa laporan praktikum Anda ya, atau berupa ya skripsi Anda nantinya, dan termasuk itu juga saudara pada daftar pustakanya ya. Ya, baik saudara, saya akan memberikan tayangan ya materi kepada Anda tentang menulis kutipan dan juga menulis daftar pustaka. Saudara, pada dasarnya menulis kutipan itu ada dua hal yang harus Anda perhatikan, yaitu kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Nah, bagaimana Anda menulis kutipan langsung? Tentu saja saudara, Anda harus memahami dulu pengertian dari kutipan langsung itu sendiri. Saudara, kutipan langsung itu adalah kutipan dari buku yang Anda baca ya, ataupun tulisan yang harus sama dengan aslinya, itu baik dengan susunan kata-katanya maupun juga tanda bacanya ya. Jadi seluruh yang Anda kutip itu, kalau Anda mengutip secara langsung, itu harus sama persis dengan apa yang ada pada teks yang Anda baca. Jadi sama saja dengan copy paste ya. Paham saudara? Baik. Jadi saudara, kutipan yang panjangnya 5 baris atau lebih itu nanti Anda ketik dengan spasi 1 ya, atau berspasi 1 dengan tentu saja mengosongkan 5 ketik dari garis batas ataupun margin sebelah kiri dengan tidak diberi tanda kutip. Jadi kalau Anda mengutipnya itu ada 5 baris yang Anda kutip secara langsung, berarti penulisannya 1 spasi ya. Dan mengosongkan 5 ketik ya dari garis batas margin Anda sebelah kiri dengan tidak diberi tanda kutip, tidak perlu diberi tanda kutip. Nah, saudara, tentu saja kalau kurang dari 5 baris, nah itu berarti Anda mengetiknya
itu sama spasinya dengan spasi sebelumnya. Misalnya kalau 2 spasi berarti 2 spasi, namun Anda beri tanda kutip atau tanda petik ya di dalam kutipan Anda tersebut. Saudara, yang jelas apa yang Anda kutip itu harus sama persis dengan apa yang ada pada teks. Jadi tinggal memindahkannya saja, tinggal copy paste-nya saja ya. Nah, oleh sebab itu pada dasarnya ketika kita menulis kutipan langsung ini tidak serta-merta kita itu ya hanya sekedar mengutip, dan mengutip, tetapi kita harus menjelaskan kutipan itu. Saudara, jangan lupa ya, setelah Anda mengutip secara langsung tadi, Anda juga harus mencantumkan sumbernya ya. Ingat sumbernya itu ada nama penulisnya, ada tahun buku itu diterbitkan, dan juga ada halamannya, halaman berapa yang Anda tulis, yang Anda kutip secara langsung itu ya. Sehingga nanti orang lain ketika membacanya, kalau ingin membuktikan kebenarannya bisa langsung melihat buku tersebut ya. Nah kemudian saudara, jadi saya ingatkan kembali kepada Anda, jika Anda ingin menggunakan kutipan langsung, ya silakan saja, tetapi jangan terlalu banyak, cukup 10% saja pada karya ilmiah Anda ya. Jadi kalau kutipan langsungnya 10%, berarti kutipan tidak langsungnya 90%. Atau bahkan Anda menggunakan kutipan tidak langsung semua. Itu bahkan lebih bagus karena Anda tidak dikatakan nanti memplagiat. Tapi kalau kutipan langsung, itu biasanya apabila kita menggunakan ya Turnitin checker ya, plagiat checker itu jelas kutipan langsung itu langsung terdeteksi bahwa itu dianggapnya kita memplagiat, padahal ya tidak ya, makanya cukup 10% saja untuk kutipan langsungnya. Itu ya, padahal kita sudah membuat sumbernya atau menulis sumbernya atau rujukannya itu ya. Nah, oleh sebab itu saudara, tentu saja ada kelebihan dan kelemahan untuk kutipan langsung ini. Tapi diperbolehkan Anda mengutip secara langsung, tidak dilarang, hanya jangan banyak-banyak ya. Kemudian harus Anda jelaskan kutipan langsung tersebut. Ya, tentu saja dengan menggunakan bahasa Anda sendiri untuk menjelaskannya ya. Kemudian saudara, kutipan tidak langsung. Nah, saudara, kutipan tidak langsung itu sebetulnya adalah kutipan dengan mengambil pendapat atau uraian dari buku, ya, kemudian dari sumber lainnya, yang tentu saja penyajiannya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Jadi kutipan tidak langsung ini sangat bertolak belakang ya dengan kutipan langsung. Jadi kalau kutipan langsung hanya copy paste dari apa yang kita baca sama persis dengan yang ada pada teks yang kita sampaikan pada tulisan kita, sedangkan kutipan tidak langsung itu adalah hasil ramuan kita, bisa jadi hasil ya interpretasi kita, hasil kajian kita, dan hasil ya analisis kita, bisa jadi juga hasil dari evaluasi dan penilaian kita terhadap teks tersebut yang kita baca, kemudian kita ambil intisarinya, kita kembangkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara, kutipan tidak langsung itu sebetulnya kutipan ya dengan cara membaca pendapat pakar itu, kemudian kita pahami pendapatnya, lalu kita sampaikan dengan menggunakan bahasa kita sendiri pendapat tersebut ya, dan saudara tanpa menghilangkan ide pokok dari si pendapat pakar tersebut ya. Ya, yang saya maksud adalah tanpa mengurangi ide pokok dari pendapat si pakar tersebut. Kebalik tadi ya. Oleh sebab itu, saudara, saya menyarankan Anda untuk melakukan latihan
untuk menggunakan kutipan tidak langsung. Karena apabila Anda menggunakan kutipan tidak langsung dalam tulisan karya ilmiah Anda, tentu saja Anda itu akan mudah sekali nantinya memahami berbagai teks bacaan. Karena dengan menggunakan kutipan tidak langsung, sebetulnya Anda itu paham betul terhadap apa yang Anda baca. Oleh sebab itu, ketika kita membaca teks bacaan, kemudian apalagi kita menemukan ya pengertian-pengertian ataupun pendapat-pendapat pakar, kita gunakan, kita sampaikan dalam tulisan kita dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Oleh sebab itu, kita pahami pendapat pakar itu, lalu kita sampaikan pendapat itu dengan menggunakan bahasa kita sendiri di dalam penyajiannya dalam karya tulis kita ya. Nah, saudara, saya kira Anda sangat memahami ya apa yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi saya ulangi bahwa kalau Anda ingin mengutip secara langsung diperbolehkan, namun jangan banyak-banyak. Lebih bagus adalah kutipan tidak langsung. Dengan Anda banyak menulis kutipan tidak langsung, sebetulnya Anda akan lebih mudah untuk memahami apa yang Anda baca. Makanya sebaiknya setelah Anda membaca pendapat pakar, membaca hal-hal yang penting dalam teks itu, Anda kutip dengan menggunakan kutipan tidak langsung, Anda sampaikan dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Jelas sekali kalau kutipan tidak langsung, saudara, Anda tidak akan dikenakan yang namanya ya plagiat ya, itu ya. Dan Anda tulisan Anda sangat dihargai oleh orang banyak karena itu adalah ya ide-ide Anda yang sudah Anda kombinasi dengan ide-ide si penulis tanpa meninggalkan ya ide utama ataupun pikiran pokok dari si penulisnya. Baik, kalau demikian kita lanjutkan kepada daftar pustaka. Saudara, dalam menulis karya ilmiah, daftar pustaka itu sebetulnya sangat penting Anda tulis, karena dengan adanya daftar pustaka berarti Anda betul-betul menulis hal-hal yang Anda sajikan itu adalah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan data pustaka ini bisa menjadi ya data yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan tulisan Anda ya, bahwa tulisan Anda itu tidak mereka-reka, tidak berimajinasi ya, tetapi betul-betul menulis berdasarkan fakta yang bersifat objektif, tidak bersifat subjektif. Saudara, jadi di dalam karya tulis ilmiah, Anda itu wajib menggunakan daftar pustaka. Daftar pustaka itu sebetulnya berisi semua sumber kepustakaan yang dipergunakan dalam penulisan. Nah, sumber kepustakaan ini, saudara, dapat berupa acuan dalam penulisan makalah, misalnya, baik dari buku, surat kabar, internet, dan sumber tertulis lainnya. Anda bisa menggunakan berbagai sumber itu, termasuk sumber ya dari media elektronik ya, silakan saja Anda gunakan. Yang jelas dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan kita menulis daftar pustaka itu tentu saja untuk memperkuat dari tulisan kita tersebut. Saudara, penulisan daftar pustaka itu hendaknya memenuhi kaidah yang lazim kita gunakan dalam penulisan ilmiah. Nah, penulisannya, saudara, itu ini kurang S ya. Penulisannya itu tentu saja disusun secara alfabetis ya. Nah, kalau alfabetis berarti Anda bisa menyusun daftar pustakanya dari A sampai Z. Dengan patokan tentu saja huruf pertama dari nama keluarga atau surname penulisnya ya. Nah, jadi kalau Anda mengutip pendapat penulis yang terkenal misalnya Goris Gerap. Nah, berarti Anda harus memulainya dari Gerap, Goris. Atau misalnya
Henry Guntur Tarigan. Berarti Anda memulainya dengan Tarigan, Henry Guntur atau Tarigan, HG ya. Nah, begitu. Nah, saudara, contohnya seperti ini. Saudara, jadi apabila Anda menulis data pustaka, yang pertama Anda tulis adalah nama penulisnya, kemudian Anda beri tanda titik, lalu tahun penerbit buku tersebut, beri tanda titik ya, jangan lupa. Kemudian saudara judul ininya, judul bukunya, misalnya penuntun skripsi tadi, lalu beri tanda titik, kemudian nama tempat buku itu diterbitkan, kemudian beri tanda titik 2 ya, baru Anda menggunakan ya penerbitnya. Ya, penerbitnya, apa nama penerbitnya? Nah, ini perbedaan kita antara bahasa Indonesia dengan yang ada di luar negeri, internasional, itu yang menggunakan ya itu menggunakan daftar pustakanya untuk untuk tahun itu di dalam kurung ya. Itu untuk internasional, tapi untuk bahasa Indonesia tidak perlu diberi tanda kurung. Nah, saudara, contohnya jadi berarti Suryadi, kemudian 1980, misal penuntun skripsi, ini diberi tanda miring ini ya, ditulis dengan huruf miring, huruf italik. Nah, kemudian nama tempat penerbit Surabaya, kemudian nama penerbitnya Usaha Nasional. Itu juga dengan, nah ini yang tadi Roland Beders itu diubah, jadi dari nama belakang yang kita mulai ya, Beders, Roland, baru nanti tahun buku itu diterbitkan, judul bukunya ini, kemudian tempat penerbitnya ya, lalu nama penerbitnya. Itu juga dengan ya yang banyak orangnya, misalnya bisa jadi Suroso Hadi, ini Hadi Suroso ya, jadi Suroso, Hadi, dalam kurung et al, misalnya, banyak yang lainnya. Kemudian tahun buku itu diterbitkan, nama bukunya, kemudian nama tempat buku itu diterbitkan, dan nama penerbitnya ya. Nah, begitu juga bisa jadi seperti ini, Idris, ZH, misalnya ya, DKK. Nah, ini kemudian tahun buku itu diterbitkan, lalu judul buku ya, kemudian nama tempat penerbit, Jakarta, misalnya, kemudian nama penerbitnya Balai Pustaka. Nah, untuk selanjutnya saudara, saya kira, nah ini dia saudara, di dalam penulisan yang sering digunakan untuk tingkat internasional, nah seperti ini ya, internasional. Jadi Pinoza, Lamudin, jadi tahunnya dikurung ya 2008, judul bukunya Komposisi Bahasa Indonesia, misalnya, terus edisi revisi ini dikurung juga ya. Lalu Jakarta, kemudian diksi Insan Mulia. Kemudian bisa jadi seperti ini ya, kalau Anda mengutip dari mengutip dari internet, misalnya Sunarno, kemudian tulisan itu kapan, tahun kapan, 2007, misal, kemudian apa judulnya, misal jenis karangan, lalu di sini Anda tulis online ya, seperti ini, beri tanda kotak ya, kemudian titik, lalu Anda tulis tersedia, titik 2, HTTP-nya sampai dengan ini ya, HTML, kemudian kapan Anda mengaksesnya. Nah, ini mengaksesnya misalnya itu 15 Oktober 2010 misalnya ya. Kalau kita sekarang misalnya itu 11 September 2020 misalnya. Nah, kalau tanpa nama, ya Anda tulis saja TN tanpa nama, kemudian tahun buku itu diterbitkan, lalu tulis saja apa judul tulisan tersebut, kemudian online ya, lalu tersedia. Nah, HTTP-nya tulis, sehingga
HTML, dan kemudian saudara ditulis kapan Anda mengaksesnya ya. Nah, seperti inilah yang harus Anda lakukan. Jadi pada dasarnya untuk menulis daftar pustaka Anda bisa menggunakan ya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tanpa menggunakan tanda kurung untuk tahunnya, tapi sama ya penulisannya. Tapi kalau untuk tingkat internasional, karya tulis ilmiah internasional, ya tahunnya Anda kurung ya, dibubuhkan dengan tanda kurung. Ya, baik, saudara, saya kira cukup sekian apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Saya yakin ini sangat mudah bagi Anda untuk mencerna terhadap apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Saya yakin Anda pasti mampu untuk membuat ya kutipan langsung atau juga kutipan tidak langsung. Namun saran saya diperbanyaklah untuk membuat kutipan tidak langsung ya. Nah, dengan Anda sering membuat kutipan tidak langsung, saya yakin Anda itu banyak sekali skemata yang Anda miliki, yaitu skemata itu pengetahuan dan pengalaman yang Anda miliki, yang Anda peroleh dari hasil membaca Anda. Karena Anda paham sekali terhadap apa yang Anda baca, sehingga Anda mampu menggunakan ya pengalaman Anda tersebut, menggunakan pemahaman Anda tersebut yang Anda sampaikan dengan bahasa Anda sendiri ya, namun tanpa meninggalkan pikiran pokok ataupun ide pokok dari penulisnya ya. Nah, oleh sebab itu saudara silakan berlatih untuk menulis kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung kan tinggal Anda memindahkannya saja, tinggal copy paste ya. Tapi kalau kutipan tidak langsung, tentu saja Anda harus berlatih untuk membuatnya. Nah, kemudian kalau daftar pustaka, Anda bisa ya mencontoh bagaimana ya, membuat daftar pustaka dari daftar pustaka yang sudah ada ya. Ataupun Anda bisa juga menggunakan ya rujukan sesuai dengan lembaga tempat Anda menuntut ilmu. Jadi masing-masing lembaga bisa jadi memiliki ya gaya selingkung tersendiri ya, gaya tersendiri di dalam membuat daftar pustakanya. Namun untuk bahasa Indonesia, daftar pustakanya sudah jelas tadi itu ya, untuk bahasa Indonesia. Jadi ada nama penulisnya, kemudian ada tahun buku itu diterbitkan tanpa dalam kurung ya, tanpa dikurung maksudnya. Kemudian ada nama buku itu, jadi judul buku, maksud saya judul bukunya itu ditulis miring ya, kemudian ada nama tempat buku itu diterbitkan, lalu selanjutnya ditulis juga nama penerbitnya. Itu ya, sangat mudah, saudara. Jadi silakan saja Anda ya terapkan dalam menulis karya ilmiah. Saudara, saya kira perkuliahan kita sudah berakhir ya untuk materi mata kuliah bahasa Indonesia. Ya, selama 1 semester tentu saja Anda mengikuti perkuliahan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti dengan seksama dan secara tuntas untuk mengikuti pembelajaran dari saya, yaitu bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja ya, di dalam tutur kata saya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Baik saudara, saya kira cukup sekian. Sampai jumpa di semester berikutnya ya, untuk mahasiswa baru lagi ini berarti ya. Sedangkan Anda mahasiswa baru sekarang berarti sudah tuntas untuk bahasa Indonesia. Namun Anda akan bertemu kembali dengan saya, terutama mahasiswa ya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia akan bertemu dengan mata kuliah lainnya. Kemudian juga prodi yang lain juga ada mata kuliah yang lain yang bisa Anda ikuti bersama saya.
Saya, Dr. Dalman MPD, mengucapkan terima kasih dan selamat belajar. Semoga Anda sukses selalu ya, dan apa yang Anda impikan akan terwujud. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.